Oke, baik. Untuk model ini kita nanti akan masuk langsung setelah login ya. Jadi kita akan masuk ke dalam tampilan ini. Ada dashboard, set home, kalender dan lain sebagainya. Nah, di sini ada my courses. My courses itu boleh diibaratkan seperti kelas ya. Kelas. Nah, atau mata pelajaran yang kita ajarin lah. Nah, di sini kebetulan baru dikasih satu. Nanti mungkin adminnya akan memberikan kepada kita kelas-kelas yang kita ajarkan. Misalkan saya informatika 7, nanti mungkin ada 8, 9, lalu mungkin juga ada fotografi dan lain sebagainya, eskur ya. Nah, itu nanti akan muncul lebih dari ini. Jadi ada beberapa kursus yang ada di dalam modelnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita pilih informatika kelas 7 ya. Ini saya singkat sengaja supaya pendek. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Seperti ini boleh dikatakan nah, kalau kita klik di sini boleh dikatakan kurang lebih seperti di MS Team. Ada general, ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 dan seterusnya ya. Kita bisa buat sendiri. Ini adalah topik, kalau di situ namanya topik ya, bisa dimunculkan dengan menambahkan topik atau add topik. Misalkan seperti ini, kita klik general. Nah, general ini kita akan masuk sini kan. Nah, tampilan seperti ini. Misalkan minggu pertama nih, minggu pertama dalam pertemuan tersebut kita mau ngapain aja sih? Nah, kita bikin bikin apa tuh namanya tuh ya? Bikin page lah ya. Bikin page atau activity lah gitu. Misalkan mau ngasih eh, materi, mau ngasih video, mau ngasih PowerPoint, mau ngasih permainan dan sebagainya ya. Nah, nanti selanjutnya untuk minggu kedua kita bikin lagi add topic, minggu 3 bikin lagi add topic, minggu keempat bikin lagi add topic. Nah, seperti itu nanti terus saya sampai semester berakhir. Terus sih seperti ini. Ini untuk kelas 7 aja ya, untuk kelas 7 aja. Nanti kalau misalnya kita mau pindah ke kelas 8 ya mungkin di sini ada nanti informatika kelas 8 dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti ini saya akan coba bantu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya akan coba keluar dulu, terus ke akun baru. Mudah-mudahan tidak terpakai. Nah, ini masih kosong ya. Saya akan coba membantu Bapak Ibu untuk membuat dari nol. Nah, baik, kita akan menuju ke mata pelajaran kita ajarkan ya. Nah, ini masih masih namanya masih default, masih bawaan dari sana. Kita akan ubah. Kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini kita turn on editing ya. Turn on editing ya. Supaya kita bisa edit-edit. Nah, supaya namanya sesuai dengan apa yang kita ajarkan, nama mata pelajaran, kita bisa ubah di sini ya. Edit setting. Ya, edit setting itu kita bisa ubah nama mata pelajaran kita, misalkan mata pelajaran kita adalah informatika misalkan ya. Misalkan kelas 7 gitu ya. Nah, di sini kita short name. Short name itu supaya apa? Supaya eh, di navigasi itu kayak di sini loh, alamatnya itu nggak panjang-panjang gitu, jadi pendek aja ya. Nah, udah sampai di sini aja. Untuk settingan berikutnya kapan-kapan kita akan pelajari lagi. Nah, udah gitu udah save and display ya. Save and display. Sorry. Oh, saya sudah pernah ya. Oke, oke. Kalau gitu saya kasih, kan sudah saya buat barusan. Oke, informatika /7 biar nggak nabrak sama yang barusan saya buat ya. Save and display. Oke, nah nanti munculnya seperti ini, agak pendek gitu ya. Kalau misalkan PKN, pendidikan kewarganegaraan, panjang banget gitu ya. Jadi disingkat aja, itu tujuannya. Nah, di sini topik itu seakan-akan mirip seperti minggu pertama, minggu 2, ketiga kan ya. Nah, kadang kan ini bingung nih, kita belum ke minggu kedua udah muncul begini-begini. Kita bisa hapus dulu aja ya. Kita bisa hapus dulu supaya nggak mengganggu gitu loh. Ya, kita hapus dulu deh supaya nggak mengganggu. Ya.
Nah, kita supaya kita fokus ke minggu satu. Nah, minggu satunya kita bisa edit dulu nih. Minggu satunya ya. Misalkan minggu satu atau pertemuan pertama lah. Kalau ini mah misalkan pengenalan komputer gitu ya. Nah, enter ya. Nah, supaya berubah sendiri. Oke, kalau sudah berubah seperti ini, kita tinggal bikin. Kita bikin eh, aktivitas kita pada minggu pertama ngapain aja. Misalkan kita mau ngasih materi nih, ya kasih materi deh. Materinya misalkan eh, materi konsep komputer gitu ya, gitu ya. Materi konsep komputer. Nah, deskripsinya di sini kita bisa isi dengan materi konsep komputer kita. Konsep komputernya coba saya akan cari di sini ya. Konsep komputer, mana nih konsep komputer? 2020, 2019 nih. Materi komputer. Aduh, lupa saya. Di mana ya? Nah, teknologi. Adalah apa aja, apa sajalah. Saya copy saja dari mana-mana nih. Loh, kok isinya jaringan? Duh, lama. Oke lah, misalkan ini ya, bebas saja ya. Kita ini aja deh. Kita ambil kata-kata dari mana saja lah untuk cobaan. Nah, gini ya. Display description boleh ya. Oh, sorry, ini description. Maaf, maaf, maaf. Ini buat konten, ini buat deskripsinya misalkan bacalah baik-baik ya materi di bawah ini misalkan. Kalau saya terserah sih mau deskripsinya apa, mungkin bukan instruksi, saya pakai instruksi isinya ya, boleh ditampilkan ya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau sudah save and display, nah nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita klik ke kembali ke apa, ke topiknya atau ke minggu pertamanya, nanti akan ada deskripsinya seperti ini. Boleh berupa instruksi atau boleh berupa deskripsi singkat. Nah, oke, lalu kalau kita mau ada aktivitas lain, misalkan aktivitas lainnya adalah PowerPoint. Misalkan kita mau masih PowerPoint ke anak-anak nih. Juga sama page juga di sini ya. Jadi pakai add ya, add activity and resources. Nah, nih kita masukin page. Nah, page-nya misalkan adalah PowerPoint komputer, ya, teknologi komputer gitu ya, komputer. Nah, seperti itu. Deskripsinya ya saya sih lebih suka dengan instruksi. Perhatikan presentasi di bawah ini. Berikut ini. Nah, kemudian nanti di sini kontennya ya, karena apa? Saya sudah menyimpannya di Google Drive. Saya akan coba cari di Google Drive ya. Dengan menggunakan Google Slide ya. Sorry tadi. Dibuka dulu menggunakan Google Slide ya. Pakai Google Slide. Nah, nanti kalau sudah muncul di Google Slide, kita pakai publish to the web ya. Publish to the web. Nah, nanti apa sih? Kita pilih yang embed. Yang embed ini nanti akan muncul link seperti ini. Kita klik, copy aja ya. Copy, lalu kita letakkan di sini, tapi hati-hati ya. Kita harus aktifkan dulu HTML-nya, mode HTML-nya. Nah, kalau saya sih, saya lebih suka meletakkannya di sini ya. Gitu loh. Jadi di antara paragraf itu P itu paragraf maksudnya. Saya lebih sukanya di sini. Kalau Bapak Ibu mau di bawah kayak Pak Oki juga boleh sih. Ya. Cuman kan rapih gitu hasilnya. Oke, kalau sudah di copy paste di sini, kita
Cek dulu deh, cek dulu. Nah, apakah benar? Nah, muncul ya. Ya, saya nggak mengubah ukuran-ukuran, biarin aja lah. Ukuran mah nanti gampang. Udah save and display. Nah, nanti seperti ini munculnya gitu ya. Kalau merasa kegedean ya nanti bisa dikecilin gitu ya. Dengan mengubah ukuran. Gampang kok. Oke, nah muncul toh di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini tadi instruksinya nggak kelihatan, nggak kebaca ya. Nggak muncul karena saya mungkin lupa tadi mengaktifkan displaynya, display instruksinya, display deskripsinya, checklist biar kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan agak mengganggu ya, mengganggu ukurannya gitu ya. Bapak Ibu bisa ubah ukurannya di sini ya. Ada di sini ya, dirubah aja, dirubah. Dirubah dikecilin sendirilah sampai secukupnya. Dah, save and display ya. Nah, instruksinya sekarang kelihatan. Nah, sekarang kita lihat instruksinya sudah kelihatan kembali karena tadi saya lupa ngecek. Dan di sini PowerPoint kalau diklik ya, kelihatan PowerPoint-nya. Oke. Activity yang masih kosong ya. Nah, ini muncul sendiri. Udahlah, nggak apa-apa ya. Mungkin di Bapak Ibu nanti ininya kosong ya. Kosong, biarin aja. Gitu. Atau ini tiba-tiba terisi. Nah, di sini misalkan video pembelajaran, video komputer. Nah, simak video berikut ini. Nah, kontennya ini display ya biar kelihatan. Nah, di kontennya kita siap masukin eh, apa? Alamat video misalkan YouTube-nya sejarah komputer, sejarah perkembangan komputer misalkan. Nah, misalkan ini ya, klik, bisa nggak dari sini ya? Enggak, ini aja deh. Share, embedded, embed. Nah, ini di copy, copy, terus masukin di sini paste. Udah aja tutup. Nah, ini muncul ya. Udah save and display, gampang sekali lah ini pokoknya. Nggak terlalu susah. Nah, mari kita lihat. Nah, seperti ini itu 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau yang Google Drive saya nggak akan bikin videonya. Karena nggak saya sarankan menampilkan video dari Google Drive ya. Karena nyedot nyedot memori. Karena Google Drive itu, video dari Google Drive itu nggak bisa mengikuti bandwidth internet. Jadi kalau besar ya besar. Kalau dari YouTube kan kalau bandwidth kita kecil dia menyesuaikan diri. Oke, add activity lagi ya. Activity kali ini adalah H5P. Salah tadi. Bukan find hotspot ya, tapi image hotspot. Lupa. Nah, kasih title misalkan hardware. Saya ulangi lagi ya. Hardware. Nah, kita masukin image-nya, misalkan nih image-nya nih. Hardware ya. Udah gitu, kita kasih nama kali. Kasih nama perlu nggak ya? Kalau nggak perlu nggak apa-apa kali ya. Predefined icon biarin aja ya, ini aja ya. Eh, biarkan saja nanti kalau mau coba icon-icon yang lain silahkan lah. Dan icon-icon lain silahkan. Oke, pertama hotspot pertama ya, ini hotspot pertama nih. Kita misalkan mau dari sini nih. Nah, ini tuh apa gitu ya. Kita kasih headernya, misalkan headernya storage device, storage. Nah, di sini mau berupa apa, video atau teks? Saya sebentar teks dulu ya. Misalkan storage-nya itu ada flash disk, hard disk, dan lain-lain lah ya. Nah, gitu. Udah gitu kita add hotspot, tambah hotspot lagi. Kalau sudah di tadi kan di sini
sekarang pindah ke sini, misalkan ke monitor ya. Nah, misalkan di sini output. Nah, output. Ya, oh, huruf besar biar sama. Output, put. Nah, ini berupa teks misalkan. Misalkan di sini monitor. Terus ada printer ya, speaker misalkan ya, dan lain-lain. Masih kurang hotspotnya, tambahin lagi hotspotnya, misalkan ke ini nih, sekarang ke sini ya, tinggal diklik aja sih sebenarnya tuh di sini ke ini namanya input, input device ya, input, aduh tipe Y, input. Nah, teksnya misalkan keyboard dan mouse misalkan, keyboard, mouse, microphone gitu ya. Dah gitu aja ya dulu. Oke, nanti kalau mau nambah hotspot tinggal terus klik di sini. Nah, kalau sudah save and display, ya mudah-mudahan lancar. Oke, seperti ini. Nah, ya, ya kalau sudah jadi seperti ini kan, kita 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 sentuh, nanti ada headernya. Kalau kita klik, nanti ada deskripsinya. Kita sentuh, ada tulisannya. Kita klik, ada deskripsinya dan seterusnya, gitu ya. Oke, itu untuk minggu pertama loh, ya. Di minggu pertama. Nah, nanti kalau misalnya kita minggu pertama sudah kita siapkan, udah jalan dengan lancar kan, nah kita bisa masuk ke minggu kedua atau bikin topik untuk minggu kedua. Caranya gini nih, ini ada add topics. Nah, kita langsung saja add topics, biar saja namanya begini dulu. Nanti kita tinggal ganti minggu 2 misalkan. 2 misalkan namanya adalah kalau saya hardware misalkan ya, atau perangkat keras misalkan. Kalau sudah enter, nah lalu nanti bikin lagi activity. Nah, udah gitu kita bikin lagi misalkan untuk minggu ketiga nih, topik minggu ketiga, misalkan software, enter. Nah, dan seterusnya ya, kasih lagi add activity. Nah, sejauh ini kan kita baru itu belajarnya, belum tentang kuis, belum tentang assignment. Kayaknya sih nggak akan jauh beda ya. Nah, oke Bapak Ibu, mudah-mudahan seperti ini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak ada yang keliru gitu. Kalau ada yang keliru mohon dimaklumi. Nah, oke, sekarang kita coba kembali ke dashboard ya, ke dashboard. Nah, terus kita lihat ke kursnya. Nah, ini kursnya yang tadi kita sudah buat ya. Nah, seperti ini. Ini kita turn off editing saja. Nah, seperti ini munculnya nanti minggu pertama, minggu kedua, nanti apa, minggu ketiga, terus apa, dan seterusnya sampai semester berakhir. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti di sign out ya. Terima kasih.